Nah, di kisah Shinobi terbaru ini, To Blue Vortex Boruto ya, memang ada ancaman yang tak terduga itu mengintai. Bahkan bagi karakter yang sepertinya itu tak terkalahkan ya kemarin itu, Eida teman-teman. Kemampuan Shinjutsu Senrigan yang bisa melihat masa lalu dan masa depan ini, dia sekarang tuh memang tak sepertinya aman cuy. Itu semuanya karena Shinju Mamushi kini itu mengincarnya. Ia adalah manifestasi dari ego Jubi dengan cakra yang mampu merusak segalanya termasuk kekuatan Eida yang selama ini dianggap tak tertandingi kan. Apa yang terjadi saat kekuatan tak terduga ini mulai menargetkan Eida? Bisa jadi dia bukan hanya menjadi korban dari Mamushi kan, tapi kekuatan Eida yang luar biasa bisa jadi tidak cukup untuk melawan ancaman ini. Apakah Eida benar-benar memiliki celah dalam doujutsunya ya? Kayaknya pikir di sanalah peran Daemon adiknya itu nanti nakama. Ini menarik. Let's go, kita masuk ke intronya dulu. Oh ya, kita mau ingetin juga ya, sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya nih. Jadi jangan lupa dicek dan dicek ya jika kalian ngerasa tertarik di sana. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Sekarang ini nakama, keadaan memang tak baik-baik saja ya setelah keberadaan para Shinju dewa tersebut ego Jubi ya. Ini juga sudah terjadi di chapter-chapter sebelumnya. Ingat ya, di chapter terbaru Boruto To Blue Vortex ada sebuah twist besar yang mempengaruhi karakter Eida yang sebelumnya jadi sosok yang cukup kontroversial dalam ceritanya. Eida selalu menjadi topik panas nih di kalangan para fans sendiri. Beberapa orang menyukainya dan ada juga yang membencinya, terutama karena kekuatannya yang hampir tidak ada tandingannya sampai saat ini. Doujutsunya yang memungkinkan melihat semua hal, baik itu masa lalu, masa kini hingga kejadian-kejadian yang terjadi sebelum dia lahir sekalipun. Kemampuan ini tentu saja membuat sangat kuat nih, bahkan terlalu kuat untuk seseorang karakter yang seharusnya musuh kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mulai memahami lebih banyak tentang Eida dan motivasi di balik tindakannya yang ternyata tidak selalu jahat seperti itu. Kemampuannya agak mirip dengan Jippo Kashinkoji ya, tetapi memang tetap akan ada perbedaan. Pada awalnya ada banyak yang menganggap Eida sebagai sosok antagonis yang serba tahu dan manipulasi orang lain demi keuntungannya kan. Dia pun punya kekuatan untuk melihat segalanya, bahkan mohon paling pribadi dan overpower untuk kehidupan orang lain. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya ketika omnipoten terjadi tuh. Setelah beberapa peristiwa terjadi teman-teman, terutama saat dia memutuskan untuk memberikan waktu kepada Boruto itu untuk kabur dan tidak memata-matainya hanya karena merasa bersalah ya Eida kala itu, kita mulai melihat sisi lain dari dirinya itu kan. Dia bahkan berjanji untuk tidak memanfaatkan kekuatannya untuk memata-matai Boruto selama dia tidak membantu Konoha dalam mencari Boruto. Tindakan itu menunjukkan bahwa meskipun Eida sangat kuat, itu ada sisi manusianya di dalam dirinya yang membuat dia itu lebih kompleks dibanding sekedar musuh yang jahat. Sisi itu mungkin adalah hal emosional baginya. Nah, namun nakama, di chapter terbaru ini segalanya itu telah berubah memang. Dan kita mulai melihat Eida ini dalam posisi yang lebih rentan ya sekarang. Setelah berinteraksi dengan karakter lain terutama Mamushi itu, salah satu Shinju yang sangat berbahaya, Eida akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak seaman yang dia kira. Ada sebuah momen krusial di mana Mamushi ego Jubi itu menatap Eida dengan penuh niat memburunya nih. Ada suatu tatapan tersebut yang membuat Eida itu benar-benar merasa takut kan, dan itu dia mengkonfirmasikannya kepada Shikamaru. Saat itu kita melihat sisi Eida yang jarang terlihat sebelumnya grogi kan. Dia benar-benar takut loh di sana. Sepertinya dia tuh merasa ancaman nyata sedang mengincarnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun dia punya kekuatan luar biasa, ada celah memang yang bisa dimanfaatkan oleh musuh untuk menghancurkannya. Salah satu bagian yang cukup menarik adalah bagaimana situasi ini mengungkapkan potensi kelemahan dari kekuatan Eida nih. Selama ini Eida sendiri tuh selalu ngerasa aman ya karena kekuatannya yang tak terbatas. Dia bisa mengamati segala sesuatu dengan doujutsu spesialnya itu. Tapi saat dia menyadari ya bahwa Mamushi bisa langsung berinteraksi dengannya dan mengetahuinya, sebuah kenyataan yang sebenarnya dia tidak ketahui sama sekali, semuanya berubah kan. Momen ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar aman dalam kisah Shinobi. Bahkan seorang yang tampaknya hampir tak terkalahkan seperti apapun bisa berada dalam bahaya kan. Ya mungkin karena ego Jubi punya kekuatan dari manifestasi cakra Jubi lah ya. Itulah kenapa mereka pada over
overpower tuh. Apa yang terjadi setelah itu sangatlah penting karena membuka banyak kemungkinan baru di sana nakama. Eida itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terus menggunakan doujutsu miliknya untuk melihat ke pandangan-pandangan tersebut dan mengawasi para ego jubi. Apalagi dalam versi real time ya. Ini adalah sebuah pengakuan yang tidak biasa dianggap sepele itu, karena itu membuka peluang bahwa kemampuan Shinjutsu selama ini dianggap tak terhentikan ternyata juga bisa berbahaya bagi penggunanya tuh. Siapa yang bisa menduga bahwa Eida yang sangat berhati-hati dengan kekuatannya akan tiba-tiba dihadapkan pada bahaya yang tidak dia duga sebelumnya kan? Jangan salah ya nakama, Mamushi bukan sekedar ancaman biasa. Dia adalah Shinju yang terbuat dari cakra bug, yang dalam cerita ini merupakan metafora untuk sebuah bug dalam sistem operasi komputer kan? Itu berfungsi merusak, mengganggu program yang ada. Dalam konteks cerita ini ya, Mamushi bisa dilihat sebagai bug yang akan mengacak-acak sistem yang selama ini Eida andalkan, yaitu kemampuan Shinjutsu miliknya tersebut dengan Senrigan. Mamushi ini dikatakan sebagai salah satu ego jubi yang berbahaya ya. Dia bisa menyerang kapanpun yang dia mau, sama seperti yang telah ia tunjukkan ketika dia menyerang Boruto kala itu kan. Wah, itu memang sesuatu yang sangat mengerikan nih. Momen yang penting di sini adalah bagaimana Mamushi langsung menatap Eida kala itu dengan penuh niat membunuh pula nih, seolah-olah memberitahunya bahwa dia itu bisa mengakhiri segalanya dengan sekali gerakan. Dalam sekejap Eida juga merasa terancam kan. Itulah pertama kalinya kita melihat dia benar-benar takut tuh. Itu menggambarkan bahwa ada sisi manusiawi dalam dirinya meskipun kekuatannya itu luar biasa. Ini jelas titik balik yang sangatlah penting ya dalam perkembangan cerita Eida itu sendiri. Kita akan jadi bertanya-tanya, apakah benar ada potensi bagi Eida menjadi korban dalam permainan berbahaya yang sedang berlangsung itu? Ya, sekarang kita mulai melihat pola perkembangan di kisah Two Blue Vortex ini. Setiap karakter utama bertemu dengan Shinju yang baru terbangun itu kan. Ada ancaman yang terus meningkat di sana, seperti para ego jubi itu seperti Hidari maupun Jura selama ini. Nah, memang ada yang sebenarnya terlihat seperti karakternya hampir tak tersentuh itu ya, ternyata malah bisa berada di posisi yang sangat berbahaya sekarang ini loh jika tidak berhati-hati. Momen ini seharusnya membuat kita berpikir ulang tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Bagaimana nasib Eida ke depannya ya? Ya, Kawaki yang selama ini menjadi bagian penting dari cerita juga mainkan peranan besar dalam dinamika antara Eida dan juga Shinju. Eida yang selalu menghindari untuk melihat kejadian secara langsung dalam real time ini mungkin akan dipaksa untuk melanggar aturan itu, dan jika dia melakukannya, apa yang akan terjadi? Ya, mungkin akan ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Setiap pilihan yang dia buat bisa berujung pada akibat yang sangat besar untuk dirinya kan. Nah, peraturan yang selama ini dia pegang itu, yakni untuk tidak melihat kejadian-kejadian secara langsung real time, mungkin akan menjadi titik terlemah yang dimanfaatkan oleh Mamushi. Wah, itu menjadi salah satu hal yang sangat ditunggu sih. Dalam banyak cerita kita sering kali melihat bagaimana sosok yang tampaknya paling aman seperti Eida justru malah menjadi korban yang paling mengejutkan. Tapi di sanalah mungkin akan menjadi nasib dan juga takdir Daemon lah untuk bergerak. Kenapa? Karena selama ini ya kedua karakter itu sangat jarang bergerak nggak sih? Apalagi keduanya memiliki kekuatan Shinjutsu Shibai loh. Apakah mungkin inilah momen yang akan membuat Daemon nanti itu akan bergerak nakama? Bagaimanapun meskipun kita berharap ya Eida tidak akan menjadi korban dalam cerita ini, kita juga tidak menutup mata bahwa inilah yang mungkin terjadi. Dia adalah karakter yang sangat kuat, tetapi di momen-momen krusial dia malah ditargetkan lebih lanjut oleh Mamushi itu, dan bisa aja dia menjadi salah satu karakter pertama yang akan tertangkap. Ingat loh ya bahwa para ego jubi sendiri itu mengincar beberapa orang, Konohamaru, Sarada, Eida itu sendiri, dan juga Naruto kan. Nah, untuk Naruto itu berganti kepada Himawari teman-teman. Itu menjadi momentum yang menarik karena pada akhirnya kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang pasti dalam cerita kali ini di Two Blue Vortex. Hal-hal baru itu akan saling berkaitan satu sama lain. Jadi kesimpulannya nakama, karakter seperti Eida sebenarnya tak terkalahkan berkat kemampuan Shinjutsu Senrigannya itu bisa jadi malah menjadi ancaman untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena jika ego jubi sudah mulai bergerak, apalagi dengan kedatangan dan juga kehadiran Ryu ego jubi, mereka telah memainkan perannya nih. Keduanya juga muncul di Atsunagakure kan. Bisa jadi setelah itu giliran Mamushi yang bergerak kan. Jika Mamushi sudah bertindak, sangat jelas orang yang akan ditargetkan adalah Eida. Karena kita tahu betul ya, kisah ini juga memperlihatkan bagaimana karakter yang awalnya dianggap aman seperti Eida itu malah menjadi korban tersendiri untuk keputusan-keputusan yang darurat. Dan kemarin dalam chapter 16-nya itu Shikamaru sudah mengatakan secara langsung, Eida tidak masalah untuk tidak melihat secara real time. Yang penting apapun informasi sekecil itu tentang ego jubi cepat beritahukan kepadaku. Itulah yang dia bilang kepada Hokage ke-8. Nah, ke depan itu bakal menjadi menarik lagi karena
karakter Eida dan juga informasi-informasi dengan Shenrigan dan juga Ego Jubi. Sepakat nakama semuanya tentang hipotesa ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Oke, jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.